Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Arya Putra dengan NPM 04411918184. Di sini saya akan membawakan salah satu penelitian yang saya buat dengan metode kuantitatif dengan tema pengaruh UMKM terhadap jasa pelayanan dan pemasaran makanan berbasis aplikasi online atau GrabFood di Kota Depok. Selanjutnya ada latar belakang. Oke, perubahan teknologi yang semakin cepat dan canggih membuat perubahan terhadap sikap pada setiap UMKM yang menjual makanan. Saat ini, setiap pengusaha UMKM harus dapat menarik perhatian setiap pelanggan dengan cara apapun agar pelanggan yakin dengan produk yang disajikan. Produk harus memiliki tampilan menarik dan rasa yang enak sehingga cocok dengan pelanggan. Media pemasaran memegang peran penting dalam hal ini. Setiap pengusaha UMKM perlu melaksanakan strategi promosi agar dapat meningkatkan penjualan serta meningkatkan kunjungan ataupun memberikan suatu pemikiran di benak pelanggan bahwa keberadaan warung atau toko tersebut ada. Aulia 2019. Strategi promosi yang saat ini banyak diminati oleh para pelaku UMKM adalah dengan mendaftarkan usahanya pada teknologi berbasis aplikasi online, di mana sangat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satu strategi promosi tersebut adalah dengan bergabung di Mitra Grab. Aplikasi Grab memiliki banyak fitur yang cukup efektif dalam membantu para pelaku UMKM dalam pengembangan bisnis. Fitur yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya Grab Delivery dan Grab Food. Rosa 2019. Kehadiran Grab banyak membawa perubahan pada unit bisnis UMKM di Indonesia. Perubahan di berbagai bidang sekarang menjadi tolak pemikiran di era globalisasi saat ini. Salah satunya adalah bidang pemasaran. Semakin tingginya tingkat persaingan di dunia bisnis dan kondisi ketidakpastian memaksa perusahaan mencapai keunggulan bersaing agar mampu memenangkan persaingan. Pencapaian itu, para pemilik usaha UMKM harus menerapkan strategi-strategi khusus dan melaksanakan kegiatan pemasaran. Menurut Kotler dan Killer, menjelaskan bahwa pemasaran merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. GrabFood hadir sebagai layanan pesan antar makanan melalui teknologi termutakhir serta analisa big data. GrabFood yang paham pilihan menu makanan dan minuman yang digemari oleh pengguna. Ratusan ribu restoran atau merchant telah bergabung dalam GrabFood. 80 merchant adalah UMKM yang pendapatan instrumental bisa hingga 88%. Sementara, mitra pengemudi mendapatkan 40% penghasilan lebih banyak dengan mengambil pekerjaan pengantaran makanan di luar pendapatan dari layanan transportasi. GrabFood juga menyediakan sistem pemesanan secara manual yang memudahkan pengguna dalam memesan makanan sesuai dengan kebutuhan. Dengan ini, konsumen dengan mudah membanding-bandingkan harga dan juga menu makanan yang akan mereka beli. Sedangkan untuk harga ongkos kirim kepada konsumen GrabFood, secara otomatis akan mengakulasi biaya tersebut sesuai jarak tempuh antara konsumen dan kedai atau rumah makan tersebut. Dengan memesan makanan dari menu aplikasi GrabFood, maka pembeli atau pengguna tidak perlu membeli makanan atau minuman dengan datang langsung ke kedai penjual, outlet, kafe, bahkan restoran penjual. Karena proses transaksi di tempat tersebut akan dilakukan oleh kurir dari Grab. Kemudian, kurir akan mengirimkan pesanan ke alamat pembeli atau pengguna GrabFood. Dan untuk pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau menggunakan saldo pengguna aplikasi Grab atau Charles. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya menggunakan batasan masa dari penelitian ini adalah yang pertama itu apa yang dilakukan pengusaha UMKM dengan aplikasi GrabFood. Yang kedua, bagaimana strategi atau pemasaran UMKM di aplikasi GrabFood. Nah, untuk
tujuan penelitian itu sendiri berdasarkan perumusannya, itu yang pertama untuk meningkatkan dan mempromosikan UMKM tersebut. Dan untuk yang kedua, untuk mengetahui strategi atau pemasaran UMKM di aplikasi GrabFood. Untuk kerangka teoritisnya, pengaruh UMKM atau variabel X-nya, Stell, Carey, Tarik, dan Zutermer 2004 menyatakan bahwa peranan UMKM dapat dikatakan sangat penting dalam perekonomian nasional. Peranan tersebut terutama dalam aspek-aspek seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan peningkatan ekspor non-migas. Jong dan Wickers 2008 menyatakan bahwa kewirausahaan dapat diidentifikasikan sebagai pengambilan resiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Selanjutnya ada GrabFood variabel Y-nya. Merupakan aplikasi jasa pengiriman makanan kepada pemesan atau konsumen yang dikelola oleh perusahaan Grab. Kotler dan Killer 2009. Jasa adalah semua tindakan yang dilakukan dengan cara menawarkan dari pihak satu ke pihak yang lain, dan sifatnya tidak terwujud serta bersifat tidak mempunyai kepemilikan apapun. Kotler dan Killer 2009. Terdapat 5 dimensi kualitas jasa, meliputi yang pertama, keandalan. Keandalan adalah suatu janji-janji yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan dalam memberikan pelayanan berupa jasa dilakukan secara andal serta akurat. Dan untuk kedua, ada respon. Respon adalah keinginan para pegawai yang dimiliki perusahaan untuk memberi layanan dan bantuan pada konsumen atau pelanggan secara tepat waktu. Dan yang ketiga, itu ada jaminan. Adalah perilaku yang ditunjukkan para pegawai perusahaan kepada pelanggan baik dari segi pengetahuan maupun sikap sopan yang nantinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan bahwa pelanggan akan mendapatkan pelayanan secara cepat. Yang keempat ada empati. Empati adalah sikap yang ditunjukkan para pegawai perusahaan dalam memberikan perhatian yang bersifat pribadi kepada pelanggan. Dan yang kelima ada wujud. Adalah kelengkapan yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa baik dari fasilitas fisik, peralatan yang menunjang dalam memberikan pelayanan jasa, perlengkapan para pegawai, serta alat komunikasi yang memadai. Nah, di sini ada tabel dari 2 variabel. Yang pertama ada pengaruhnya, itu ada 4. Yang pertama ada peluang, organisasi, strategi, dan relasi. Itu dari teori Matt et al. 2002. Selanjutnya ada variabel Y-nya yaitu GrabFood, ada 4 juga, yaitu keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Itu dari Kotler dan Killer 2009. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Merupakan dugaan awal sesuai dengan variabel yang ada pada kerangka teoritis dugaan penelitian pada HA atau H1. Sedangkan tolakannya di HO, hipotesis nol, dengan tambahan kata tidak pada dugaan di HA atau H1. Yang pertama, untuk HO-nya, tidak terdapat pengaruh UMKM terhadap jasa pengiriman dan pemasaran makanan berbasis aplikasi online atau GrabFood di Kota Depok. Yang kedua, untuk HA-nya, terdapat pengaruh UMKM terhadap jasa pengiriman dan pemasaran makanan berbasis aplikasi online atau GrabFood di Kota Depok. Nah, selanjutnya ada kuesioner. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan. Kemudian diberi kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan ke peneliti. Nah, untuk bagian 2 yaitu daftar pertanyaan kuesioner. Di sini saya menggunakan 5 kuesioner. Yang pertama itu
sangat setuju atau SS dengan poin 5, yang kedua ada setuju dengan poin 4, terus yang ketiga ragu-ragu ada poin 3, tidak setuju poin 2, dan yang terakhir sangat tidak setuju poinnya 1. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan pengusaha kuliner atau UMKM yang bermitra GrabFood tepat di Sukamaju Baru, Depok. Untuk waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu dari bulan November sampai bulan Desember 2021. 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasinya itu sendiri, dalam penelitian ini adalah bisnis kuliner yang bermitra dengan GrabFood. Depok di Kecamatan Sukamaju Baru, wilayah ini menjadi pertimbangan untuk dipilih karena merupakan salah satu pusat ragam makanan yang memiliki daya tarik baik secara cita rasa maupun konsep baik modern, maupun yang masih mempertahankan budaya lokal untuk bisnis kuliner atau UMKM. Untuk N-nya yaitu jumlahnya sebanyak 2.350 UMKM Kota Depok. Dan untuk UMKM Sukamaju Baru itu sebanyak 350. Nah, untuk sampelnya itu saya menggunakan sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jumlah populasi dari UMKM Sukamaju Baru berjumlah 350 UMKM yang disampelkan menjadi 30 responden UMKM. Nah, ini adalah data dari populasi dan sampel yang saya buat di aplikasi SPSS. Untuk Depoknya populasinya 2.350, Sukamaju Baru 350, dan sampel untuk Depoknya 127, dan Sukamaju Barunya sampelnya 30. Untuk sumber datanya ini Depok dalam angka 2021. Di sini saya menggunakan 3 rumus. Yang pertama itu ada Lemshaw, Guy dan Diel, dan Cohen yang saya bikin di aplikasi SPSS. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Untuk penelitian, saya menggunakan probability yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability random sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling random. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah populasi dari UMKM Sukamaju Baru berjumlah 350, yang disampelkan menjadi 30 responden UMKM. Untuk jenis datanya itu, untuk penelitian ini, saya menggunakan data primer. Data ini bersumber dari responden lapangan, yakni pemilik dan atau pengelola bisnis kuliner yang bermitra atau bekerja sama dengan aplikasi berbasis online, GrabFood. Data primer penelitian ini adalah data pengaruh layanan GrabFood, harga, dan juga jumlah order terhadap bisnis UMKM. Nah, untuk pengambilan datanya ini, saya menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah rangkaian atau sengumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian diberi kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket akan dikirim kembali kepada atau dikembalikan kepada peneliti. Dalam penelitian ini, yang diberikan kuesioner adalah pengelola atau pemilik bisnis kuliner yang bermitra dengan GrabFood wilayah Sukamaju Baru dengan mendatangi tempat UMKM tersebut. Nah, di sini adalah data dari SPSS kuesioner yang saya kirim kepada 30 responden UMKM di Sukamaju Baru, Depok. Nah, data di atas merupakan hasil dari kuesioner UMKM yang sudah diberikan kepada responden dan sudah diubah ke dalam aplikasi SPS dengan penggunaan Coret, Bivaret,
terus person correlation. Untuk X1-nya itu peluang, X2-nya organisasi, X3-nya strategi, terus yang selanjutnya ada relasi yaitu Y1, reliability Y2, ketanggapan Y3, jaminan Y4, dan ada empati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.